Surat Alhamdulillah. 10 ayat 22 sampai 24. Silakan, Pak. Berapa? Berapa tuh? Surat 10 ayat 22 sampai 24. Ya. Pelan-pelan ya seperti biasa ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Yunus. Dimulai ayat 22. Hmm. Dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan dan berlayar di lautan. Oke, jadi ada dua hal ya, bahwa kondisi dunia ini darat dan laut. Cuma nanti saya akan arahkannya ke poin berikutnya. Silakan, Pak. Terus. Sehingga ketika kamu berada di dalam kapal, Mm-mm. dan meluncurlah kapal itu membawa mereka, orang-orang yang ada di dalamnya, Mm-mm. dengan tiupan angin yang baik, Terus. dan mereka bergembira karenanya. Oke, terus. Tiba-tiba datanglah badai, dan gelombang menimpanya dari segenap penjuru. Stop dulu. Berarti kan seperti ujian, musibah, masalah, itu bisa tiba-tiba kan, Pak? Ya, Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kok Allah membuat hal itu? Tiba-tiba ada bencana, kadang-kadang kan sebagai teguran atau sebagai ujian. Tapi kan intinya mau teguran, mau ujian kan semua tetap ada niat baik Allah di situ ya, Pak ya? ya, Dan biasanya adalah pembelajaran yang Allah akan berikan kepada orang-orang mau beriman atau kafir pun semua sebenarnya Allah tujuannya memberikan pembelajaran. Nah, ini pembelajarannya apa? Lanjut, nanti biar kita paham. Terus, dan mereka mengira telah terkepung bahaya. nah, udah mentok ya Pak ya? Terus, Ya, maka mereka berdoa dengan tulus ikhlas kepada Allah semata. nah, jadi kalau misalnya kondisi nanti kita hidup ini sudah mentok, sudah buntu, maksudnya biar apa Pak? Kita kembali ke Allah. Enggak, di sini aja teks-teksnya apa? Ketika mereka telah terkepung bahaya, kan gitu kan? Ya, Akhirnya kan mentok nih, terus? ya, mereka berdoa dengan tulus ikhlas kepada Allah semata. Kenapa mereka berdoanya udah tulis ikhlas, Pak? Biar kita nanti belajar dari sini. Kenapa? Ya, karena mereka sudah mentok. Nah, jadi kadang-kadang kalau kita dibuat mentok nanti sama Allah tuh, supaya doa kita makbul gitu loh, Pak. Tapi kan Hmm, harusnya nggak usah dibuat mentok kan ya. iya, Mentok tuh sebenarnya keadaan atau rasa, Pak. mentok itu ya rasa ya tadi. Nah, jadi sebenarnya belum mentok pun Pak Eko sebenarnya bisa nggak membuat Bisa, rasa bahwa Pak Eko tuh mentok. Nah, itu maksud saya. iya, bisa, bisa. Jadi bisa, nggak perlu harus tunggu mentok keadaan terus baru ikhlas. Kan gitu kan harusnya Ya, si rasa tuh dilatih diolah ya. Harusnya kan misalnya benar-benar bergantung, rasa benar-benar butuh. Kan itu bisa dibuat sebenarnya gitu loh. iya, iya. Jadi setiap apapun yang Allah sampaikan atau apapun yang Allah buat suatu kejadian itu sebenarnya hanya untuk melatih kita agar kita tuh benar-benar bisa mempraktekkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Ternyata setelah mereka berdoa, berdoanya gimana ini dengan ikhlas? Coba diselamatkan nggak? Coba. Seraya berkata, sekiranya engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, Hmm. pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Oke, 23-nya diselamatkan nggak Pak? Coba. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka, Stop. Diselamatkan nggak Pak? diselamatkan. Gara-gara? Ya mereka berdoa dengan tulus ikhlas. Nah, itu Pak maksudnya. Jadi salah satu janji Allah kepada orang-orang yang ikhlas, kalau memang Bapak Ibu benar-benar ikhlas berdoa kepada Allah, maka insya Allah Allah pasti akan menyelamatkan atau mengabulkan doa yang apapun yang kita inginkan. Nah, cuman kan ikhlas ini kan rasa ya. Dan Iya. memang itu harus berlatih. Nah, cuman kalau di situasi ayat ini, memang Allah buat mentok dulu, dia nggak punya pilihan, akhirnya orang itu berdoa dengan ikhlas, lalu Allah Mm-mm. kabulkan. Hanya masalahnya karakter manusia, lanjut Pak, di 23-nya, tetapi Malah ketika Allah mereka, menyelamatkan mereka. ya malah mereka berbuat kezaliman di bumi tanpa alasan yang benar. Benar nggak Mm-mm. manusia tuh kalau udah diselamatkan atau udah dikabulkan doanya biasanya apa?
Ya, terus lalai ya tetapnya. Nah, lalai atau lupa. Itu karakter kita ya, makanya kita tetap saling Hmm. mengingatkan ya Bapak Ibu ya. Oke, terus lanjut Pak. Wahai manusia, sesungguhnya kezalimanmu, bahayanya akan menimpa dirimu sendiri. Nah, jadi hati-hati ya. Pokoknya apapun yang kita lakukan sebenarnya ya kerugian buat diri kita. Kalau kebaikan juga tetap buat diri kita, Hmm. kejahatan akan berbalik kepada kita. Makanya ya hati-hati bersikap. Terus, Itu hanya kenikmatan hidup di duniawi. terus. Selanjutnya kepada kamilah kembalimu. Nah, kalau Pak Eko atau saya lah sadar tahu bahwa separah apapun yang kita lakukan, misalnya kafir atau tidak percaya kepada Allah, kan tetap nanti akan kembali kepada Allah ya Pak. Iya, Nah, terus kenapa kita jadi macam-macam gitu loh? Giliran kita dikasih nikmat, kita lupa. Giliran kita susah, kita kepada Allah. Kan sebenarnya kalau kita berpikir nanti balik lagi kepada Allah, buat apa? Kan bersikap begitu kan Pak? iya, iya. Jadi sebenarnya orang jahat tuh aneh nggak sebenarnya? Aneh ya tadi ya. Aneh kan dia pasti tahu akan ada hukum Allah. Atau orang Hmm, khawatir, orang sedih itu aneh nggak Pak? aneh. Kenapa? Ya, karena sudah tahu apapun mestinya nggak usah. Iya, kan maksudnya ketika sedih khawatir itu kan sebenarnya ciri kita kurang meyakini janji Allah lah gampangnya kan begitu kan. Iya, Sehingga yang terjadi adalah setiap perbuatan yang kita lakukan kan tetap dimintai pertanggungjawaban kan. betul. Kan Allah bilang selanjutnya kepada kami kamu kembali. Berarti kan intinya apapun yang kita lakukan, keburukan kebaikan itu akan kembali dan akan dihisap oleh Allah gitu loh. Nah, makanya terus selanjutnya kelak. Kelak akan kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah, berarti kan semua tidak akan terlewatkan kan Pak. Iya, Dan kita tahu kezoliman itu juga Allah akan catat, kebaikan juga Allah catat. Ya sudah kan kalau gitu melakukan segala sesuatu karena Allah saja kan. betul. Ya kan ngapain kita bingung, ngapain kita misalnya pusing dengan hal yang lain gitu loh. Jadi intinya sebenarnya yang menjadi problem permasalahan itu adalah saat menjalani hidup manusia itu sadar atau tidak sadar. Kalau memang dia sadar segala sesuatu kembali kepada Allah dan Allah yang akan menghisapnya, ya mau apa lagi gitu loh. Iya, Dan sebenarnya nggak ada alasan Bapak Ibu untuk misalnya tidak yakin kepada Allah atau tidak beriman kepada Allah kan. betul. Karena perbuatan pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi statement terakhir di ayat 23 itu adalah kelak kami akan kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Berarti semua akan dihisap berdasarkan apa yang kita lakukan. Nah, kalau sudah begitu mau apa? Harusnya gitu. Baik ayat terakhir Iya. ayat 4-nya, Pak. Ayat 24. Nah, ini disadarkan Ses oleh Allah. iya. Ya. Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu hanya seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Apa kehidupan dunia kok diibaratkan air hujan apa terus? Lalu tumbuhlah tanaman-tanaman bumi dengan subur karena air itu. Terus, Di antaranya ada yang dimakan manusia dan hewan ternak. uh-uh, Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya uh-uh, dan berhias, dan pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, uh-uh. memetik hasilnya. Nah, terus apa yang Allah lakukan? Datanglah kepadanya azab kami pada waktu malam atau siang. Habis nggak, Pak? Nah, iya. Lalu Jadi, kami jadikan tanamannya seperti tanaman yang sudah disabit, uh-uh. seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Oke. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang yang berpikir. Jadi yang kita merasa miliki atau apapun juga akhirnya habis semua kan, Pak? Iya, Dan kalau kita tahu bahwa di dunia ini juga semua tidak ada yang kekal, hanya fana habis. Dan terus kita habis-habisan bersedih terhadap sesuatu yang akan habis tuh, logikanya buat apa gitu loh, Pak? betul. Iya coba, misalnya kan orang sedih itu kan karena merasa memiliki apa ya. Memiliki, ya, Dan di surat kebanyakan sudah. 10:24 ini kan Allah ngasih perumpamaan air hujan, terus tumbuh, tapi ya akhirnya
datanglah azab atau musibah habis dalam waktu malam atau siang. Kan bisa mudah begitu saja ya Pak ya. Iya, betul. Jadi pertanyaannya, terus yang kita kejar itu apa? Kalau misalnya di dunia itu segala sesuatu akan habis, berarti yang kita kejar apa? Ya, Ah, apa enggak ada ya tadi. Iya. coba Jadi, 49 ayat 13 Pak. ya. 49 ayat 13. Tapi bawahnya aja ya Pak ya. Ya, surat Al-Hujarat ayat Nah, 13. ya. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sudah kan kalau begitu kita konsentrasi ke sana aja kan Pak. Hmm, Ya kan? iya, Karena apapun yang kita kejar, apapun yang kita miliki juga nanti habis semua kan. iya, iya, Ya, betul Pak. iya. Ya Iya. sudah, kita hanya bertakwa saja ya tadi ya. Udah kita nggak usah. Nah, kan kalau Jangan memang punya jadi rasa jadi habis memiliki. semua, iya kan kalau misalnya jadi habis semua terus mau gimana? Hmm, Yang Bapak Ibu sedihkan selama ini pun toh juga tetap nanti habis semua kan? iya, Berarti tinggal bagaimana hidup kita di dunia ini dimaksimalkan agar selalu mengarah ke arah ketakwaan kan gitu aja sebenarnya. iya, Agar hidup iya, kita tidak menjadi sia-sia kan? iya, Makanya di surat Luka Pak, di surat 13 ayat 26, apa kata Allah? iya. Surat 13 ayat 26. Surat Dalam Ar-Rad ayat 26. nah, Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki terus dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. ya terus Mereka bergembira dengan kehidupan dunia. terus Padahal kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang sedikit dibanding kehidupan akhirat. nah, Ah, kita kalau tapi lagi orang ngaji gini mati-matian nyatanya, ya orang-orang kalau mati-matian. lagi ngaji gini kan sadar ya Pak ya. Iya, harusnya ngaji terus, Tat. Biar sadar terus ya. Oke, satu lagi 57 ayat 20 Pak, silakan. Ya, 57 ayat 20. Surat Al-Hadid Ayat 20. ayat 20. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, Terus seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. oke, terus Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, mm-mm. kemudian hancur. Hmm. Dan di Terus akhirat nanti ada azab yang keras dan hmm. ampunan dari Allah serta Hmm. keridhoannya. Terus Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Sudah tahu kayak gitu tadi kerja ya. Tapi manusia apa ya Pak? lalai gitu kan. Iya nggak apa-apa. Ini kan kita saling mengingatkan. Jadi kesenangan yang palsu itu apa Pak? Ya duniawi ini hanya fata Semakin morgananya. semakin dikejar, berarti Iya, semakin tidak ada kan begitu ya. iya. Nah, silakan Bapak Ibu mulai mulai kita merenungi, kita bertafakkur sama-sama. Ternyata ya tetap kita harus semangat mencari dunia, tapi sebagai bekal loncatan kita menuju akhirat kan begitu kan. Hmm, Akhirnya semua potensi yang kita miliki harusnya diarahkan kepada kehidupan akhirat. Maksimalkan niat gitu kan, ibadah kepada Allah benar-benar memang hanya di jalan yang lurus kan, itu aja sebenarnya. Karena suka nggak suka kita akan terus berperang dengan iblis kan. iya. Nah kalau iblis sudah berperang, sudah merasuki kita atau menguasai kan, jadi susah juga sadarnya Pak. Betul. Jadi Iya. sebenarnya kalau menurut saya poin penting itu kita tuh sadar atau tidak di dalam menjalani kehidupan di dunia gitu. Artinya tuh Hmm, ketika saat itu ya sadar bahwa kita memang harus taat kepada Allah, harus ikhlas kepada Allah. Nah itu maksudnya kesadaran itu. Dan ketika kita mengajar sesuatu itu,
loh kok saya misalnya saya mengejar sesuatu, tapi kok lama-lama kok makin gelisah, makin nggak tenang. Nah itu tuh kita harusnya secepatnya menyadari itu. Kok saya malah makin jauh misalnya, atau misalnya kok saya malah makin hati saya makin sempit. Ini tuh kita tuh sudah sinyal dari Allah, harus secepatnya menyadari ya ketemu orang-orang yang memang mengingatkan kembali lagi gitu loh Pak Eko. Iya, iya. Karena saya yakin semua orang tuh punya kolbu, punya hati ya. Ketika dia, kok hidup saya kok makin begini ya. Nah itu tuh, dan malah makin menjauh misalnya dengan orang-orang yang biasanya mengingatkan, itu juga berbahaya. Gitu loh, Pak. Karena memang ternyata tipu daya iblis dunia itu luar biasa. Makanya coba di surat 35 ayat 5 dan ayat 6. Pak. Silakan. Ini Ya. terakhir pas ayat. Surat 35 Ayat 5, ayat 6. ayat 5 dan ayat 6. Surat Fatir ayat 5. Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar. Oke, terus? Maka janganlah kehidupan dunia memperdaya kamu. Dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Oke, berarti kan kalau Bapak Ibu perhatikan, yang pertama statementnya adalah janji Allah itu benar. Lalu Ya, karena manusia hidup di dunia, setan akan menipu. Berarti menipunya dari apa, Pak? memperdaya manusia itu ya, Ted, ya. Memutarbalikkan antara janji Allah kepada manusia kan? Ya. Seperti misalnya kasus Nabi Adam yang disuruh makan huldi, yang dilarang Allah mendekati pohon huldi, maka setan akan berbalik. Gitu loh, akan memutarbalikkan apa yang Allah janjikan. Seperti misalnya Allah janji bahwa ujian itu sesuai kemampuan. Maka setan akan berbalik. Berat, sulit. Jadi setan itu akan menggoda kebalikan dengan apa yang Allah janjikan gitu loh Pak. Ngerti nggak? Misalnya rezeki dijamin. Kan Allah janji begitu ya. Ya. Nah, setan akan berbalik. Wah nanti rezeki kamu susah. Yang haram aja susah apalagi yang halal. Kan jadi begitu nantinya. Ya. Nggak Jadi usah setan, sedekah, nggak usah korban. nah setan itu akan berkebalikan dengan apa yang Allah janjikan. Jangan sabar, sabar ada batasnya. Padahal Allah nyuruh kita sabar, kan begitu kan Pak? Ya. Jadi setan akan menggunakan tipu dayanya membolak-balikan situasi. Atau yang jomblo misalnya, aduh nanti gimana nggak dapat jodoh sampai tua. Nah, padahal janji Allah bahwa setiap manusia berpasang-pasangan. Kan begitu sebenarnya. Iya. Jadi ingat, setan akan membolak-balikan janji Allah. Kalau Allah berjanji A, berarti setan buat minus A. Kalau Allah berjanji setelah kesulitan akan ada kemudahan, maka setan akan membuat kita berputus asa. Jadi dibolak-balik, ingat pokoknya. Jadi ketika Bapak Ibu membaca janji Allah, maka setan akan membolak-balikan janjinya itu. Makanya di ayat 6-nya setelah terjebak apa? Setan bilang, Sungguh, setan itu musuh bagimu. Maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Terus? Karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Nah, udah. Kalau Bapak Ibu sudah terjebak dengan janji Allah, ya sudah selesai. Gitu, Bapak Ibu sekalian. Jadi prinsipnya, kalau kita sama-sama ingat kehidupan dunia, tetap kita harus serius ya berikhtiar, tapi ke arah menuju sebagai bekal kita ke akhirat. Berarti Bapak Ibu pun ya sudah paham, tinggal maksimalkan bahwa apapun yang kita kejar di dunia ini harus orientasinya ke akhirat. Karena ketika tidak di akhirat, kalau tidak orientasinya ke arah Allah, pasti diperdayakan. Dan kita akan cenderung penuh rasa khawatir, ketakutan terhadap apa yang kita jalani. Padahal semua juga pasti akan berlalu dan akan hilang. Gitu loh. Jadi ngapain menangisi sesuatu yang pasti akan berlalu dan akan hilang. Kan begitu. Iya. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Ya, terima kasih, Ustaz. Alhamdulillah. Seperti biasa nanti rekamannya saya share ya. Alhamdulillah. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.